Dita, kamu gak apa-apa? Sorry ya, sorry banget. Mengapa Monica berteriak dan mendorong Dita ketika melihat video angkot yang ugal-ugalan? Video tadi tuh bikin aku keinget sama pengalaman aku dulu di... Aku tuh dulu pernah tabrak angkot. Jadi pas aku mau nyebrang gitu, tiba-tiba ada angkot ugal-ugalan gitu. Aku tuh masih ingat rasa sakitnya gitu loh, Dit, pas waktu luka yang gara-gara ketabrak angkot itu. Aku sekarang jadi takut dan lebih hati-hati kalau misalkan mau nyebrang. Sama sekali kalau misalkan angkot itu, aku jadi takut karena kejadian itu. Aku juga kesel lihat pengendara angkot itu. Kenapa sih harus ugal-ugalan gitu loh? Aku jadi kayak takut gitu, sakitnya tuh masih kerasa sampai sekarang. Duh, aku jadi sedih deh dengar cerita kamu. Jadi kamu semenjak kejadian itu kalau mau nyebrang tuh jadi takut ya? Iya, Dit, semenjak kejadian itu aku tuh tiap lihat angkot selalu kesel. Kenapa sih harus ugal-ugalan sampai aku tuh keserempet kayak ngerugiin orang gitu loh. Sorry ya Mon, gara-gara video tadi kamu jadi keinget sama kejadian yang gak mengenakan itu. Iya, Dit, nggak apa-apa, bukan salahmu juga kok. Setelah melihat cuplikan sebelumnya, teman-teman pasti bertanya-tanya, kira-kira Monica kenapa ya? Monica mengalami flashback memory. Flashback memory? Apa ya? Flashback memory merupakan rekaman yang relatif permanen, berisi peristiwa penting dan bermuatan emosi. Yang membuat memori ini berbeda dengan memori lainnya adalah cue-nya. Cue dari flashback memory adalah emosi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita identifikasi proses kognitif yang dialami Monica. Nah, teman-teman, Monica menerima banyak sekali stimulus dari luar. Monica mendengar suara hiruk-pikuk dari video yang ditonton Dita. Hal ini masuk dalam sensasi pendengaran. Lalu, Monica menonton video yang ditonton Dita. Hal ini masuk ke dalam sensasi penglihatan. Monica yang awalnya menaruh atensi pada gadgetnya menjadi beralih atensi kepada video yang ditonton Dita. Monica menaruh atensi pada hal yang tidak ia sukai, yaitu angkot. Monica berpersepsi bahwa hampir sebagian supir angkot ugal-ugalan. Selanjutnya, Monica masuk dalam tahap pre-berpikir, di mana Monica teringat kembali akan kejadian di mana ia pernah terserempet angkot ketika hendak menyeberang jalan. Persepsi dan memori buruk akan angkot yang dimiliki Monica memicu emosi takut dan juga marah. Proses ini akhirnya membentuk perilaku Monica yang berteriak histeris dan mendorong Dita. Setiap kali Monica teringat akan pengalaman tersebut, Monica merasakan emosi yang negatif, yaitu takut dan marah. Nah, teman-teman, ternyata emosi ini dapat berpengaruh pada perilaku dan dapat berpengaruh pada pengambilan keputusan yang akan kita buat. Nah, salah satu komponen yang dimiliki individu yaitu perasaan atau afek. Perasaan atau afek ini dibagi menjadi dua, yaitu emosi dan mood. Mood atau suasana hati merupakan perasaan yang bisa berubah sesuai dengan kondisi dan muncul dalam jangka waktu yang cenderung lebih lama. Berbeda dengan emosi, merupakan perasaan sesaat yang dimunculkan karena adanya stimulus ataupun objek yang spesifik. Nah, yang dialami Monica ketika menerima stimulus berupa video angkot yang ugal-ugalan, muncul reaksi berupa berteriak, mendorong Dita, kemudian gemetaran. Nah, yang dirasakan Monica saat ini yaitu emosi dan bukan mood. Dan bisa kita asumsikan bahwa emosi yang Monica rasakan yaitu emosi takut. Nah, emosi dibagi menjadi 3 teori. Yang pertama yaitu teori James Lange. Menurut James Lange, emosi terjadi sebagai respon fisik terhadap rangsangan lingkungan. Dalam teori ini, emosi dipicu oleh rangsangan fisik dan respon tubuh yang mengikuti. Contohnya seperti detak jantung yang meningkat, keringat, dan getaran pada otot. James Lange berpendapat bahwa respon fisik ini memicu pengalaman emosi yang sesuai. Dengan kata lain, ketika tubuh bereaksi terhadap situasi yang menantang, emosi akan muncul secara otomatis. Teori emosi yang kedua yaitu teori Cannon-Bart. Menurut Cannon-Bart, emosi yang dirasakan dan respon dari tubuh merupakan keadaan yang berdiri sendiri. Cannon-Bart mengajukan pendekatan untuk melihat adanya hubungan antara keadaan tubuh dan emosi yang dirasakan melalui riset. Cannon-Bart kemudian menyatakan bahwa emosi merupakan apa yang dirasakan dan reaksi tubuh dalam emosi yang saling bergantungan. Teori emosi yang terakhir yaitu menurut Schattenberg. Teori ini mengatakan bahwa ketika kita mengalami suatu peristiwa yang menyebabkan rangsangan atau gairah fisiologis, maka kita akan mencoba menemukan alasan untuk gairah tersebut, sehingga barulah kita dapat mengatakan bahwa kita telah mengalami emosi tersebut. Emosi yang dialami Monica masuk dalam teori Schattenberg.
Seperti yang terjadi dalam kejadian Monica, setelah menonton video dari Dita, yaitu supir angkot yang ugal-ugalan, Monica melotot, napasnya tercekat, gemetar, lalu mendorong Dita. Dita pun terkejut dan bertanya kepada Monica apa yang terjadi. Monica menjelaskan traumanya akan angkot dengan penuh penekanan dan ketakutan. Dita mencoba untuk mengetahui lebih dalam lagi apa emosi yang dirasakan Monica dengan menanyakan perasaan Monica saat itu. Monica menjelaskan bahwa semenjak kejadian tersebut, ia menjadi takut jika ingin menyeberang dan merasa marah kepada supir angkot yang ugal-ugalan. Yang dirasakan hanyalah suatu emosi saja, bukan mood, karena emosi itu muncul ketika Monica teringat kepada pengalaman buruknya yang terserempet angkot. Nah gitu Mon, jadi flashback memori itu termasuk dalam proses kognisi. Kamu ngerti kan? Kalau kamu masih bingung, yuk kita nonton video ini. Hai guys, we are Mainan Dream Class. Aku Sophie, Aku Iran. Aku Jelo. Hari ini kita mau ngapain ya? kita mau jadi dosen psikologi. Bener nih, kita bakal ngomongin mengenai proses kognisi dan komponen-komponennya. So, Stay tune ya. Yang pertama, kita bakalan membahas tentang proses kognisi. Apa sih proses kognisi itu? Nah, proses kognisi itu adalah cara kita memperoleh, mengolah, dan menyimpan informasi. Nah, selanjutnya proses kognisi ini tuh punya dua makna. Yang pertama adalah kegiatan mental. Contohnya adalah persepsi, memori, dan pengambilan informasi. Yang kedua adalah pendekatan teoritis psikologis, atau bisa juga kita sebut sebagai orientasi teoritis yang menekankan pengetahuan pada manusia dan proses mentalnya. Nah, kalian pasti bingung gak sih kenapa sih kita harus belajar tentang proses kognisi ini? Nah, alasan kita harus belajar tentang ini yang pertama adalah karena kognisi merupakan bagian utama kita dalam mempelajari psikologis manusia, dan yang kedua karena proses kognisi ini berpengaruh pada bidang psikologi yang lain, contohnya pada bidang sosial, perkembangan, pendidikan, dan konsumen. Proses kognisi mencakup 4 studi. Yang pertama adalah persepsi, bahasa, pemecahan masalah, dan memori. Nah, proses kognisi ini tuh diawali dengan adanya stimulus yang diterima oleh penginderaan kita. Tetapi, nggak semua stimulus itu bisa kita terima. Hanya stimulus yang kita fokuskan atau yang kita beri atensi yang bisa kita terima. Nah, setelah kita menerima stimulus tersebut, maka kita akan masuk ke proses persepsi atau proses cara pandang kita yang dimana hal tersebut masuk ke dalam pre-berpikir. Setelah itu, kita akan masuk ke proses berpikir yang mencakup dua komponen, yaitu yang pertama adalah pemecahan masalah dan yang kedua adalah pengambilan keputusan. Setelah hal tersebut terjadi, kita akan mempunyai niat untuk melakukan sesuatu yang dimana niat tersebut akan membentuk perilaku kita. Nah, yang terakhir, dalam proses kognisi ada proses melupakan, proses mengingat informasi, dan proses menghubungkan kejadian yang lagi terjadi dan kejadian yang sudah terjadi yang mempengaruhi atensi atau fokus kita. Nah, pengolahan informasi ini ada pada proses sensasi. Nah, itu aja penjelasan tentang gambaran umum. Selanjutnya, atensi dan sensasi bakalan dijelasin sama teman-teman aku ya. tadi kan udah dijelasin tuh sama Sophie tentang proses kognisi. Sekarang kita perlu kenal lebih jauh nih tentang komponen-komponen kognisi, yaitu atensi sama sensasi. Atensi itu apa sih? Atensi itu fokus atau perhatian kita terhadap suatu stimulus. Atensi itu bisa teralihkan loh. Contohnya, pas kita lagi ngeliat cowok ganteng nih, terus tiba-tiba fokus kita malah beralih ke orang yang tersandung terus jatuh di sebelahnya. Ada 4 teknik proses atensi selektif. Yang pertama, shadowing teknik. Misalnya, pas kita mau belajar bahasa Inggris, terus kita belajar cara ngomongnya itu dari orang yang fluent bahasa itu. Jadi kita meniru cara dia bicara atau intonasinya. Yang kedua, ada fenomena cocktail party. Contohnya, pas kita lagi tiba-tiba mendengar ada orang yang manggil nama kita, padahal kita nggak lagi terfokus sama percakapan itu. Walaupun kita nggak lagi menaruh fokus sama percakapan itu, bukan berarti menghalangi pesan itu untuk masuk. Yang ketiga, ada diskotik listening. Contohnya, pas ada 2 orang yang berbicara bersamaan sama kita, terus kita bingung nih, mau fokus ke pembicaraan si A atau si B. Jadi, mau nggak mau kita harus terfokus pada salah satu orang aja supaya respon yang kita berikan lebih maksimal. Yang terakhir, ada stroke effect. Contohnya,
itu ada permainan menyebut warna pada tulisan yang dicetak berbeda. Misalnya, kita menyebut warna merah pada biru. Kenapa sih atensi menjadi hal yang penting untuk kita belajar? Karena pada dasarnya stimulus yang ada di lingkungan kita itu banyak. Jadi kalau kita merespon semuanya itu, kita bakal kelelahan. Oleh karena itu, dibutuhkan atensi atau pemusatan perhatian untuk memilah stimulus mana yang akan kita berikan respon. Next, bahasan tentang sensasi akan dijelaskan oleh Jello ya. Nah, tadi Iren udah jelasin tentang apa itu atensi. Sekarang aku akan jelasin tentang sensasi. Apa itu sensasi? Sensasi adalah proses penginderaan yang muncul karena adanya stimulus. Manusia punya 5 panca indera. Ada penglihatan, penciuman, perabaan, pengucapan, dan pendengaran. Yang pertama, ada penglihatan. Alat indera yang digunakan adalah mata. Dengan mata, kita dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Yang kedua, ada penciuman. Alat indera yang digunakan adalah hidung dan juga palatung mulut bagian atas. Palatung mulut bagian atas dapat mendeteksi bau, tapi tidak sesensitif hidung. Yang ketiga, ada perabaan. Alat indera yang digunakan adalah kulit yang berguna untuk melindungi tubuh. Yang keempat, ada pengecapan. Indera yang digunakan adalah lidah. Lidah berguna untuk mengecap berbagai macam rasa. Ada rasa asam, manis, ataupun pahit. Yang terakhir ada pendengaran. Alat indera yang digunakan adalah telinga. Telinga gunanya untuk mendengarkan suara-suara dari sekitar. That's it for today. Semoga teman-teman paham ya. Jangan lupa like. Comment and subscribe. Dadah. Bye-bye. Nah, gimana Mon? Setelah nonton video itu, kamu jadi paham nggak? Udah sih, tadi tuh ngebantu banget, Dit. Oh, ternyata ada jenis memori yang unik ya, namanya flashback memory. Kayaknya itu emosi, Dit. Iya Mon, jadi kenapa memori itu bisa muncul? Karena adanya sensasi dari penglihatan dan pendengaran kamu, dan kemudian itu kamu menaruh atensi sama video yang kamu lihat itu. Nah, karena kamu menaruh atensi, itu bisa berpengaruh sama kamu berperilaku. Dan juga Mon, emosi itu sangat berpengaruh terhadap gimana kita berpersepsi, mengambil keputusan, dan juga kita berperilaku nantinya. Gitu Mon. Gitu, Dit. Makasih ya, aku udah paham deh. Oke. Nah, semoga teman-teman juga paham ya sama materinya. Oke? Bye.